kita semua mengikuti daripada insya Allah instruksi daripada PBNU, dan sikap kita tetap kita mengikuti ulama-ulama terdahulu, mengikuti kiai-kiai kita terdahulu, mengikuti guru-guru kita yang terdahulu yang tidak gegabah untuk membatalkan nasabnya seseorang, apalagi nasab mulianya para habaib duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan mengikuti orang-orang ya, yang membatalkan dengan keilmuan hawa nafsunya, membatalkan nasab-nasab seseorang, apalagi yang dibatalkannya ini adalah nasab-nasab mulia duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti mereka akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabun azim, walahum adzabu jahannam walahum adzabun hariq. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana tarikun fikum saqilatain, kitabullahi fihi hudan wa nur, famsikuhu wasani wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang sangat saya muliakan yai kita dari Tengger Al-Ustadz Jalaluddin, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadisnya yang tadi saya sampaikan, ana tarikun fikum saqilataini, saya sesungguhnya meninggalkan terhadap kalian semua saqilataini, dua perkara yang sangat berat. Dua perkara yang sangat berat. Apa dua perkara yang sangat berat ini? Dijelaskan, pertama adalah kitabullah, kitab Allah, yakni Al-Quran, fihi hudan wa nur. Di dalam Al-Quran adalah pituduh hidayah bagi kita semua manusia. Kalau kita bertamasuk, berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah jalan kita menuju akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lurus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kewanti-wanti diwasiatkan adalah ahlu baiti, keluarga-keluargaku, kata Nabi. Udzakirukumullah fi ahli baiti, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan 3 kali, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian kepada Allah tentang perilaku terhadap ahli baitku, kata Nabi. Nah, siapa ahli bait Nabi itu? Yang kewanti-wanti Nabi pun berwasiat supaya kita berbuat baik kepada ahli baitnya Rasulullah, supaya kita memuliakan dan mengagungkan ahli baitnya Rasulullah. Siapa yang disebut ahlu bait? Ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari atas adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang ke bawahnya ialah anak-anaknya Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah, duriyah Rasulullah yang tersambung kenasabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari cucunya Sayyidina Hasan maupun Husain, dari Fatimah dan sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya ahlu bait, yang kewanti-wanti Rasulullah pun berbicara 3 kali untuk kita sebagai umatnya menghormati, memuliakan daripada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin rahimakumullah, pada saat-saat sekarang ini fenomena yang telah kita dengarkan pada sekarang ini, masa-masa sekarang ini, masanya, zamannya adalah zaman fitnah. Betul? Betul. Makanya kita harus hati-hati menyikapinya. Kalau dulu ulama dengan ulama diadu domba, dibentur-benturkan, Habib dengan Habib dibentur-benturkan, dan sekarang ini adalah ulama-ulama, kiai-kiai dibentur-benturkan dengan para habaib-habaib yang tadi disampaikan adalah ahlu bait dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa para ulama dibenturkan? Supaya ulama membenci, supaya ulama tidak hormat, supaya ulama tidak mengagungkan dzurriyyah Rasulullah, sekaligus tidak percaya bahwa dzurriyyah habaib yang ada di Indonesia ini adalah terputus nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini fenomena yang kita dengarkan pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa selama 2 tahun 3 tahun ini perkembangan pembicaraan tentang masalah nasab sangat-sangat meresahkan, sekaligus membuat kita orang awam ini bingung, sebab ada sesekelompok orang yang mengatakan habaib dzurriyyah Rasul itu yang ada di Indonesia ini tidak terkonfirmasi, alias putus nasabnya seluruh habib yang ada di Indonesia. Bahkan supaya memperkuat daripada golongan-golongan yang membatalkan nasabnya habaib ini, dibentuklah ormas Islam yang disebut PWILS. Waduh. Siapa yang membentuk PWILS? Ialah Kiai Haji Abbas Bilyaksi Buntet, dan wakilnya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan di dalamnya juga ada Pak Ustadz Fuad Pleret. Di dalamnya juga ada yang namanya yaitu Tubagus Mogi Nur Fadil. Di dalamnya juga ada Tubagus Paki. Di dalamnya juga ada Kesepuhan Roma Irama dan Jenderal dan lain sebagainya. Naik. Apa tujuan dibentuk daripada PWILS itu? Tentunya ya untuk membentengi mereka-mereka yang mempunyai tesis untuk untuk membatalkan nasab para habaib. Dan memang tujuan daripada PWILS itu, hadirin rahimakumullah, salah satu yang mulia ialah membentengi kesucian perjuangan daripada wali Songo. Itu PWILS. Tapi ingat, ada suatu yang sangat-sangat bertentangan dengan akidah Islam. Apa? Dibentuknya PWILS salah satunya ialah untuk permusuhan, lil adawah.
Kenapa dibentuk untuk permusuhan? Ini saya sampaikan karena memang ketika Kiai Haji Imaduddin Usman berkunjung di yaitu satu daerah yakni Jawa Timur, yaitu mengatakan bahwa PWLS dibentuk untuk memusuhi. Siapa yang dimusuhi? Ialah para habaib seluruh di Indonesia ini. Tapi kenyataannya hadirin rahimakumullah, bukan saja habaib yang dimusuhi, tetapi ulama-ulama yang tidak mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin, yang tidak ada di belakang PWLS, sama juga dimusuhi. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Makanya hadirin rahimakumullah, ini perjuangan PWLS ini ada istilahnya bau-bau Syiah. Ini saya katakan ada bau-bau Syiah. Kenapa ada bau-bau Syiah? Syiah itu pertama ialah fanatisme yang kuat kepada Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Di sisi lain ada rasa kebencian kepada sahabat-sahabat Nabi, Khalifah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, yang Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah sahabat terbaik yang dijamin yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah min ahlil jannah. Tetapi mereka sangat melaknat, membenci daripada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, karena dianggapnya Abu Bakar, Umar, Utsman ini menyerobot atas kekhalifahan, kepemimpinan yang seharusnya diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa ada kemiripannya? Kalau Syiah ada ketaasupan, ada fanatisme yang kuat kepada ahlul bait, kepada Sayyidina Ali dan ahlul bait Nabi, tapi di sisi lain mereka adalah membenci, mengutuk Abu Bakar, Umar, Utsman yang notabene jelas min ahlil jannah. Dan PWLS ini ada kesamaan. Ya, apa kesamaannya? Di sisi lain mereka mempunyai fanatisme yang kuat kepada Wali Songo, yang notabene Wali Songo itu adalah para habaib duriyah Rasul, sebagaimana pendapat daripada Mbah Maimun Jubair bahwa Wali Songo itu yang 9 itu, yang 7 adalah habaib, yang 2 itu baru bukan sayyid atau habaib, ya. 1 yaitu Sunan Muria, yang kedua ialah Sunan Kalijogo, yang lain yang 7 itu adalah habaib atau sayyid. Di sisi lain mereka PWLS membenci, ya, memusuhi yaitu para habaib yang notabene juga di dalam habaib itu banyak orang-orang yang soleh, di dalam habaib itu banyak orang yang alim, di dalam habaib itu banyak ulama-ulama besar dan banyak aulia Allah. Tapi semua dirungkatkan nasabnya, semua diputuskan nasabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Memang tidak kita pungkiri di dalam habaib ini banyak juga oknum-oknum istilahnya yang perkataannya, yang tutur sapanya sangat kasar, yang akhlaknya juga tidak bagus. Banyak memang, tetapi tidak serta merta karena sebagian oknum yang ada di habaib ini akhlaknya tidak bagus, lalu semua dibatalkan nasabnya. Ini tidak adil. Betul? Betul. Makanya hadirin rahimakumullah, oleh karena itu para ulama-ulama, para kiai-kiai NU yang sepuh-sepuh baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur maupun Jawa Barat dan yang lain sebagainya, ya, yang ar-rasikhuna fil ilmi, yang dalam di dalam keilmuannya, yang kokoh di dalam keistimekomahannya, yang kuat di dalam keimanannya, mereka ulama-ulama kiai yang sepuh ini tidak suka dengan perjuangan, dengan gerakan-gerakan fitnah, intoleransi yang dilakukan oleh golongan-golongan pembatal nasab. Betul? Betul. Gaspol. Makanya PBNU hadirin rahimakumullah, pertama PBNU, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan juga Rais Amsuriah PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu memberikan keterangan pertama bahwa PWLS yang didirikan oleh Abbas Buntet dan Kiai Haji Imaduddin Usman ini adalah bukan bagian daripada NU, bukan bagian daripada
NU. Artinya apa? Segala gerak langkah tingkah lakunya PWLS jangan coba-coba mengatasnamakan NU. Dan tidak boleh membawa lambang-lambang atribut-atribut yang berkaitan dengan NU. Itu Ketua Umum PBNU yang mengatakan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Ketua Umum PBNU, pengurus PBNU besar juga kita ketahui bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman dikeluarkan, ya, dinonaktifkan atau bahasa halusnya dipecat. Kasar. Dari kepengurusan daripada NU setara jabatan strukturalnya sebagai Rois Suriah PWNU di Provinsi Banten. Ini sangat-sangat memalukan, hadirin rahimakumullah. Gaspol lah. Dan yang ketiga, PBNU memberikan keterangan juga, memberikan instruksi lewat yaitu nomor 3975, instruksi lewat yaitu nomor 3975 menghimbau, mengarahkan bawah warga Nahdliyin supaya menjauhi, tidak boleh ikut campur bergaul bersama PWILS yang istilahnya berpotensi memecah belah, berpotensi bermusuhan. Itu adalah instruksi daripada PBNU, dan kita semua, ya, kita semua mengikuti daripada insya Allah instruksi daripada PBNU, dan sikap kita tetap kita mengikuti ulama-ulama terdahulu, mengikuti kiai-kiai kita terdahulu, mengikuti guru-guru kita yang terdahulu yang tidak gegabah untuk membatalkan nasabnya seseorang, apalagi nasab mulianya para habaib duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan mengikuti orang-orang, ya, yang membatalkan dengan keilmuan hawa nafsunya, membatalkan nasab-nasab seseorang, apalagi yang dibatalkannya ini adalah nasab-nasab mulia duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti mereka akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan ikut-ikutan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus kita yaitu menjalin ukhuwah Islamiyah yang lurus, kita supaya rukun di dalam agama, rukun di dalam persahabatan, kita eratkan ukhuwah watoniyah, kita eratkan ukhuwah basyariyah, dan kita eratkan ukhuwah yakni ukhuwah Islamiyah. Inilah mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.